beliau ngecek darahku, ternyata sel darah putih itu terlalu banyak dan merah-merah itu ternyata dari situ. Akhirnya aku beralih ke herbal. Ketika aku beralih ke herbal, terus aku minum jus banyak, aku merubah lifestyleku. Semakin sini tuh semakin berkurang. Ini sebenarnya salah satu pengetahuan juga ya. Jadi awalnya aku juga berpikir kok orang bisa autoimun. Karena kan sekarang lagi corona, semua orang tuh lagi berlomba-lomba untuk minum vitamin. Jadi itu terlalu banyak minum vitamin kimia itu juga menyebabkan sel darah putih itu banyak. Nah, sel darah putih sebenarnya memang diperlukan untuk menyembuhkan, tapi perbandingannya harus 1:4 sama sel darah merah. Jadi kalau sel darah putihnya terlalu banyak, itu berbahaya. Nah, itu yang menyebabkan autoimun gitu. Awalnya ada gejala nggak? Iya, ternyata udah lama gitu. Jadi sebelum adanya corona ini memang aku sudah sering minum vitamin karena kan memang kondisinya tuh aku keluar kota terus kan gitu. Terus akhirnya kok malah merah-merah. Aku pikir kan kemarin pas aku diambil tongsilnya alias amandel, aku pikir udah sembuh gitu kan. Ternyata itu cuma sementara karena aku minum obat antibiotik waktu itu karena untuk nyembuhin ini terus tiba-tiba merahnya tuh hilang. Aku pikir beneran kayak sembuh kan, ternyata setelah itu aku masih merah-merah gitu. Terus aku akhirnya cari dokter yang memang lebih ke terapi, jadi bukan dokter yang dari rumah sakit gitu, enggak, jadi lebih ke akupuntur gitu kan. Terus kemudian dia adalah psikolog darah. Beliau ngecek darahku, ternyata sel darah putih itu terlalu banyak dan merah-merah itu ternyata dari situ. Akhirnya aku beralih ke herbal. Ketika aku beralih ke herbal, terus aku minum jus banyak, aku merubah lifestyleku. Semakin sini tuh semakin berkurang. Jadi aku udah jarang kayak gatal. Kalau gatal tuh kalau kena debu aja gitu baru gatal gitu. Berarti udah berapa lama kalau Dihitung berarti udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun aku mengidap gejala itu dan aku nggak ngeh sama sekali, nggak notice gitu. Dan bahayanya ketika kamu, untungnya aku masih gejala. Jadi bahayanya tuh yang udah kena, jadi mau minum obat apapun itu susah sembuh gitu. Karena dia udah autoimun. Jadi kayak mau minum obat tuh malah tambah parah gitu. sempat konsultasi mungkin ke sama-sama yang mengidap penyakit kayak Ashanti juga? Aku belum sempat ngobrol sama Mbak Ashanti. Terus kemarin aku dengar juga Mbak Kak Jedar juga kena juga gitu kan. Tapi beberapa temanku juga sempat juga kayak abis aku share, ternyata banyak temanku yang mengalami hal yang sama. Kok gue sering bentol-bentol, merah-merah gitu kalau kedinginan, kalau apa gampang bentol. Aku bilang stop minum vitamin deh, aku bilang. Karena memang vitamin itu juga bahaya juga kalau terlalu banyak gitu. Sempat stres nggak? Artinya saat tahu kamu di diagnosa penyakit autoimun gitu? Kalau ngomongin stres, nggak boleh stres kan, karena kalau stres malah makin parah. Jadi mau nggak mau harus nyempetin satu waktu di mana yang ya harus terapi gitu, karena memang nggak ada obat lagi. Kalau terlalu banyak kimia di dalam tubuh itu malah bahaya gitu. Bukan aku malah menjatuhkan ilmu kedokteran ya, bukan, ini bukan. Tapi ya setiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau aku sekarang lebih memilih ke herbal karena memang ya balik lagi, walaupun memang itu sembuhnya lama, walaupun itu memang butuh waktu lama, tapi kan maksudnya itu lebih organik lah ya. Terus badan kita juga lebih safe gitu, kita jadi aman, oh ini bukan kimia gitu. Oh, progresnya bagus pakai herbal. Iya, progresnya bagus tapi lama gitu. Jadi nggak gampang langsung begitu aja sembuh gitu. Sebelumnya berapa tahun begini? Ini aku masih merasakan merah-merah, bentol, tapi nggak parah kayak dulu gitu. Jadi jelas mengganggu aktivitas kamu nggak sih? Jelas mengganggu. Kadang aku suka malu, kadang bukan malu ya, kadang suka kayak aduh ngerasa gimana ya, risih ketika orang suka nanya kayak kok lu merah-merah sih gitu kan. Ini aja tuh aku kayak gini tuh, kayak agak merah-merah kalau kena debu dikit apa segala macam gitu kan. Itu sensitif banget karena memang ya terlalu banyak, balik lagi ya, karena gejala autoimun gitu. Karena sekarang ini dia ngebatasin kayak makanan atau apa mungkin
mungkin gaya hidup kamu yang Iya, gaya hidupku aku kayak kurangin gula, terus aku olahraga. Tapi kalau lagi syuting kayak gini aku jadi nggak bisa olahraga kan. Tapi nyempetin misalkan kayak ada nih waktu 1 jam ya gitu kan, diseling dulu nih beberapa scene gitu. Nah aku olahraga tuh karena alhamdulillah dikasih tempat kan. Nah dikasih tempat ya aku olahraga sebisa mungkin gitu. Mau ngapain, mau squat kek, mau lari di tempat kek. Yang penting aku keringetan dikit gitu. sekarang berarti sekarang udah lebih baik Cid? Ya udah sangat-sangat baik, cuma masih butuh proses. Terus semakin sini ya semakin aware lah sama kesehatan gitu. Jadi aku rutin banget cek darah sekarang gitu. Berarti lebih pede sekarang, mungkin nggak khawatir lagi atau apa gitu seperti itu. Enggak sih, nggak ada khawatir sih Kak. Karena sebenarnya lebih bagus tuh kan banyak orang ya kayak orang-orang tuh malas ngecek kayak general check up karena mereka tuh takut kalau misalkan ketahuan terus jadi parno, jadi malah jadi kayak nggak tenang. Justru menurutku ketika kita cek ya kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin selanjutnya gitu. Jadi pengetahuan ya nanti buat kamu sendiri. Betul gitu. Jadi karena oh iya, oh berarti kayak sakit ini, harus mengurangi ini gitu, aktivitas seperti ini, ya ya kayak begitu aja gitu. Sekarang apa namanya supaya tidak ini terjadi lagi, kamu punya ini juga nggak sih pesan ke masyarakat khususnya yang memang masih awam ya terhadap penyakit autoimun itu? Ya pokoknya gini, kalau aku lihat kasus aku ini sebenarnya kayak gunung es akan meledak karena banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk minum vitamin gitu. Jadi pesanku untuk semuanya, kalau bisa kurangin vitamin yang kimia, kalau bisa herbal aja. Minum vitamin tuh dari buah-buahan gitu kan. Kan vitamin C banyak di jeruk gitu. Terus minum lemon. Lemon kan vitamin C-nya tinggi gitu kan. Terus juga makan buah-buahan, makan serat, makan lebih banyak kayak sayuran gitu kan. Terus ya udah jaga pola tidur gitu kan, lifestyle juga dirubah, bukan jangan makan yang terlalu banyak obat-obatan yang kimia gitu. Lagi sibuk apa nih sekarang tuh? Sibuk syuting aja, syuting web series. Nanti jeda setelah web series ini 3 hari kemudian syuting lagi sinetron. Alhamdulillah lah gitulah ada kegiatan. Bener nggak awal lagi ada project sama Dinar Candy? Iya, aku udah project sama Dinar Candy, ada Riwuh Paciwe sama YouTube Riwuh Paciwe. Kemudian nanti soon, karena ini aku lagi main sinetron, jadi belum bisa untuk garap video klip sama lagunya. Tapi ini lagi mulai, aku sama Dinar mau kolaborasi karena dia DJ, aku nyanyi. Jadi dia pun yang ciptain lagunya. Terus kemudian ada orangku juga, musik directorku Echa yang bisa ngaransemen. Jadi kita kayak kolaborasi gitu. Pertama kali punya project bareng sama Dinar. Ya pertama kali karena memang aku melihat dia potensi ya, jadi dia bukan kayak DJ yang cuma colok USB gitu. Ternyata dia bisa bikin lagu gitu. Dan aku dengerin lagunya, ih enak banget lagu lo gitu kan, yaudah yuk bikin yuk gitu. Jadi tunggu aja deh. Kenal sama Dinar sendiri juga. Ini Dinar tuh seproject sama aku nih di web series 9 bulan ini. Dia juga main di sini dan kemudian jadi kayak lebih gampang aja sih kayak meetingin, ngobrolin tentang konsepnya, video klipnya kayak apa, terus lagunya kayak apa gitu. Lebih asik sih berkawan dengan. Kenapa? Asik kawan sama Dinar. Ya kalau aku ya jujur yang penting orang itu nggak niat jahat ya kan. Terus kita bener-bener kayak nothing tulus aja gitu bikin project ya bener-bener buat kita masa depan gitu. Walaupun dia memang kesannya dia memang seksi, tapi kan memang semua orang punya karakter masing-masing gitu. Nggak perlu aku ikutin dia, tapi yang penting kita punya tujuan yang sama gitu. Memang kita pengen berkarya gitu. Cid, boleh stop sedikit ya? Ini ada di ini. Ini ya? Ini yang itu kamera. Itu doang sih. Iya, ini kan ditutup apa? Tapi udah mendingan ya. Oh berarti ini lebih dari ini. Lupa kan biduran. Oh biduran ya kalau istilah kita ya. Bahasanya biduran. Jadi kalau lo sering kayak bentol di sini gede-gede gitu, Iya, kayak- itu bahaya tuh. Karena kita taunya gidu ya kalau itu ya. Biduran padahal sebenarnya harus dicek sel-sel darah putih atau merah. Tapi itu punya darah manis nggak? Enggak. Katanya kalau orang yang itu darah